Nah, ini ya. Kalau adik-adik mewawancarai seseorang, caranya seperti ini. Bukan misalnya sekali wawancara sama dibubuhin, sekali di sana dibubuhin di sini. Jadi begini modelnya ya. Lihat ini. Kita akan mewawancarai seorang petani. Sebelum kita wawancara itu kita menggunakan harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Perhatikan ini. Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Misalnya di awal wawancara sama Pak, di awal harus memperkenalkan diri dulu. Saya Awaludin dari kelas 4. Oke, lanjut ya. Minta kesediaan narasumber untuk diwawancara dan jelaskan maksud wawancara. Berarti di saat di awal sudah memperkenalkan diri, di awal harusnya sampai kesimpulan apakah siap diwawancara atau tidak. Kalau siap berarti lanjut. Kalau kita belum tidak siap berarti ganti lagi ya narasumber. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan dan catatan mengenai hal-hal yang akan ditanyakan. Yang keempat, kamu bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Misalnya bertanya ada tanda-tanda itu berarti dia tidak siap untuk melakukan wawancara. Yang berikut, dengarkan penjelasan narasumber dan catat. Di saat narasumbernya menjawab pertanyaan kamu harus menulis apa yang dijelaskan. Yang berikut, mengambil kesimpulan yang penting saja, tidak semua jawaban dicatat. Yang penting-penting. Yang berikut, dari kesan yang baik dan terakhir, mohon diri dengan mengucapkan terima kasih. Lanjut. Ini ya, ini daftar pertanyaannya. Dengan menggunakan kata apa, kata mengapa, kata kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Misalnya, kita mewawancarai seorang petani. Siapa nama petani itu? Kemudian bagaimana cara dia bertani? Oke? Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, coba adik-adik ambil buku dulu, buku tema.
Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati sebagai macam penyakit seperti influenza pada bayi yang masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Lanjut, yang kedua, ini gambar kulit. Bisa juga dijadikan bahan untuk memasak. Obat dia juga bisa kita tahu untuk memasak. Yang pertama, baca Ufan. Monyet atau kunyit merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Oke, berikut baca Yahya. Kedua, Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati oke. berbagai jenis penyakit. Lanjut, berikut Karim. Kunyit sangat baik ditaruh saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Yang ketiga ini gambar apa? Jahe. Sama ada yang di buku? Ya. Oke. Baca Akbar. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting karena yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh terbenam. Oke. Salah satunya saya ya. Yang kemudian yang berikut baca Akbar. Awal. Yang kedua. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penanam tubuh. Oke, lanjut yang terakhir Faisal. Ganja tradisional. Oke, selain itu masih ada lagi ya. Misalnya apa lagi? Ada apa lagi? Ada kumis kucing, ada cingkeh, dan lain-lain. Bisa digunakan bumbu dapur, bisa juga dijadikan obat. Lanjut. Nah, dari ketiga tanaman obat tradisional tadi, apakah ada adik-adik yang bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, silahkan ditulis atau diringkas manfaat ketiga macam tanaman obat yang tadi. Diberikan waktu 10 menit. Diringkas ya, manfaatnya apa? Sudah selesai? Oke. Sebentar ibu mau periksa. Silakan tutup dulu buku. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, sini.
Ya. Kemudian beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Siapa yang tadi belum membaca ya? Si Ronald, silakan baca Ronald. Dari sini, atas. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan tidak kurang sedap dan nyaman. Apalagi jika lahan itu kotor. Oke, sudah? Lanjut. Di dekat Ali. Pemanfaatan lahan kosong. Di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terawat akan menyegarkan kembali lahan tanah. Itu salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan Oke, stop. yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Bu Siti. Lanjut awal. Bu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiram tanaman obat mereka. Oke, tepuk tangan dulu. Baca dengan bagus. Tetapi perhatikan tanda koma dan titik. Kalau di koma berarti berhenti sejenak. Lanjut, kalau di titik dia berhenti agak lama. Nah sekarang silakan yang bisa lihat di sini baca di sini, yang tidak bisa melihat di depan atau kabel penglihatannya baca di buku. Silakan baca dalam hati. Baca senyap, berarti tidak ada suara. Taruh di bawah, jangan kasih biasa itu buku dipegang di atas. Membaca senyap sama dengan membaca dalam hati, berarti tidak ada suara kedengaran. Oke, nah sekarang kita sedikit dulu ya, semua berdiri.
tadi kita. Apa yang kancing ya? Di situ ya? Kurang tahu. Oke, kita mulai ya. Silakan diisi. Ya. Terlihat? Terus soal ya? Ya. Sudah? Oke, 10 menit waktunya mengerjakan tugas. Kalau sudah Bapak ke Ibu. Yang sudah bawa di sini. Masih ada 5 menit lagi ya.
Sebentar. Oke, siapa lagi? Ini biar dia pakai jalan. Faisal. Sudah selesai semua? Ya. Ada yang mau bertanya? Ada. Angkat tangan. Oke, Wahyu mau bertanya apa? Bu, jahe dan kunyit sama Bu. Jahe dengan kunyit itu beda ya? Tidak ada yang tertawa, emang lucu ya pertanyaan. Jahe itu kalau dibikin di minuman dia pedis dan warnanya putih. Tetapi kalau kunyit rasanya hambar, dan apabila kita masukkan ke dalam air dengan cara kita blender atau kita iris, warna air berubah menjadi warna kuning. Air pedis itu dia hambar, tidak rasa, tapi dia warna kuning. Kalau dia air jahe pedis. Kalau orang yang batuk-batuk, sering obat, coba minum jahe, pasti sembuh. Ada lagi yang bertanya selain itu Wahyu? Tepuk tangan dulu untuk Wahyu. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri pelajaran sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, kita simpulkan dulu sama-sama. Nah, jadi pembelajaran kita pada siang hari ini tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang wawancara. Tentang wawancara. Kemudian ada tanaman obat-obatan. Nah, sebelum kita wawancara, kita harus menentukan dulu narasumbernya. Kita harus punya daftar pertanyaan. Jadi sebelum kita melaksanakan wawancara, kita harus siap. Kita harus siap ya. Yang berikut tentang tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan itu bisa kita tanam di mana? Di tanah. Kita bisa tanam di samping rumah. Kalau kita lihat ada lahan kosong, kita tanam. Kalau kita tiara kebun atau kita tiara pekarangan rumah, kita ambil pot, kita tanam di situ. Itu ya. Jahe, kencur, dan apa tadi? Kunyit. Nah, itu berfungsi atau bisa kita jadikan tanaman obat-obatan sebagai bahan kita memasak. Jadi itu ya, kita pergunakan lahan kita yang kosong, yang tidak lahan, kita bisa tanam pakai polybag atau pot.
nilainya memuaskan. Nah, demikian pelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Pimpin doa Wahyu. Sebelum kita pulang, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Sampai di sini pelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, simpan buku ya.